Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin sedang jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah dengan luapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya pada kesempatan Jumat penuh berkah ini, dengan izinnya lah kita dapat bersua dalam rangka kita melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Moga-moga rangkaian ibadah salat kita hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, uswatun hasanah, tauladan umat seluruh dunia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, khatib menghimbau dan mengajak kepada semua yang hadir, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami hormati. Semua manusia pada fitrahnya ingin selalu mendapatkan keberuntungan dalam perjalanan kehidupannya. Tidak ada manusia yang rugi. Tetapi realitanya Allah membantah. Walaupun manusia semua pengen untung, semua mau beruntung, tapi Allah membantah. Tidak semua orang beruntung. Allah menyatakan dalam surat yang sangat ringkas, namun muatan kandungannya sangat luas dan menyeluruh dalam kehidupan kita. Yaitu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini dinyatakan sumpah yang sangat jelas, wal 'asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada pada jalan penuh dengan kerugian. Semua manusia dikategorikan rugi oleh Allah, siapapun itu. Illal ladzina amanu, kecuali pertama adalah orang-orang yang memiliki rasa iman di dalam hati. Inilah orang-orang yang tidak akan rugi selama-lamanya. Selama ada iman di hati, meyakini Allah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, tidak menganggap ada Tuhan selain Allah, maka orang tersebut tidak akan rugi sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa 'amilus shalihat, membuktikan rasa imannya itu dengan amal-amal yang soleh. Kita beriman di hati, ini adalah pengakuan awal sebagai keyakinan tauhid sebenar-benarnya adalah Allah Tuhan kita. Tetapi kita perlu bukti. Mana bukti kita beriman? Kita tunjukkan dalam bentuk amal soleh. Amal soleh itu sangat luas dan banyak, ragam dan macamnya. Setiap apapun yang positif
ada maknanya dan manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain, dan niatnya untuk ibadah mengharapkan ridha Allah, maka semua itu akan menjadi amal soleh sekecil apapun. Sebaliknya, sebesar apapun amal itu, sebesar apapun perjuangan kita untuk beramal, tapi niat kita bukan karena Allah, niat kita untuk mendapatkan gaji, niat kita untuk mendapatkan pujian, niat kita untuk mendapatkan gelar, niat kita untuk naik jabatan. Kalau semuanya niatnya karena duniawi, maka tidak akan menjadi amal soleh. Betapa banyak terlihat amal-amal ukhrawi, tetapi dinilai amal duniawi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amal duniawi karena niatnya lillahi taala, maka menjadi amal ukhrawi. Termasuk kita yang hadir di tempat ini adalah amal ukhrawi. Bisa jadi amal ukhrawi ini berubah statusnya menjadi amal duniawi kalau niat kita di sini bukan untuk ibadah, tapi untuk mengharapkan pujian, sanjungan, atau tidak merasa enak dengan tetangga, dengan keluarga. Kalau saya tidak datang ke masjid tidak enak. Jadi kalau ada niat-niat sekecil apapun niat di hati bukan karena Allah, maka tidak akan menjadi amal soleh. Nanti di akhirat, wa qadimna ila ma amalu wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal mereka, kami berikan amal-amal mereka, tetapi amal tersebut semuanya hangus, berterbangan bagaikan debu yang ditiup angin, tidak ada bekasnya sama sekali. Itulah orang yang bangkrut. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau mau semua yang kita lakukan ini, yang kita ucapkan, yang kita perbuat dalam hidup ini bernilai amal soleh, landasi dengan lillahi ta'ala. Awali dengan bismillah, niatnya karena Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mendapatkan pahala di akhirat, maka Allah akan memberikan semua yang kita lakukan itu menjadi amal soleh yang besar pahalanya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak rugi adalah watawasau bil haqqi, senantiasa memberi nasihat dalam kebenaran. Manusia ini adalah tempat salah dan lupa. Siapapun itu pasti ada kesalahannya, pasti ada kekurangannya. Maka tugas kita untuk saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Kalau kita diam, tidak tergerak hati kita untuk meluruskan kesalahan itu, maka kita yang berdosa. Dan itu akan menghalangi kita nanti masuk surga. Umpama kita di rumah punya anak atau istri, kemudian kita biarkan, tidak kita ingatkan sholatnya, tidak kita ajak untuk melaksanakan ibadah sholat, lalu kita soleh sendiri, kita menikmati ibadah kita sendiri, sedangkan anak dan istri kita biarkan, maka ini adalah menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk berdosa karena meninggalkan tugas dan kewajiban kita, yaitu mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang telah diwajibkan kepada kita. Maka jangan kita berat hati untuk memberikan nasihat kepada siapapun, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Bila kita melihat di situ ada penyimpangan, ada keteledoran, maka tugas kita untuk memberikan nasihat dan masukan dengan cara yang terbaik tentunya. Dari hati ke hati kita berikan masukan, kita berikan kritikan, kita luruskan cara pandangnya, cara bersikapnya, agar kita sama-sama masuk ke dalam surga. Kita masuk surga, mereka pun masuk surga. Semuanya kita berusaha untuk masuk surga dengan cara saling memberikan nasihat. Oleh karena itu keberadaan para guru-guru kita di sini, para ustadz-ustadz kita memberikan pengajian atau khutbah Jumat seperti ini adalah cara terbaik untuk saling memberikan nasihat. Dan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini, kita
sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, bahwa pada Jumat ini saya mendapatkan nasihat dari khotib, yaitu manusia-manusia yang tidak rugi. Yang terakhir adalah watawasau bis sabr, saling memberi nasihat dalam kesabaran. Hidup ini tidak selamanya lapang, tidak selamanya kita berpunya, tidak selamanya kita enak. Ada saat-saatnya kita mengalami suatu derita dan nestapa. Ada musibah yang mendera kita. Maka sebagai seorang muslim, tugas kita untuk memberikan nasihat agar sabar, tenang menghadapi apapun bentuk kesulitan dalam hidup. Kalau kita biarkan saudara kita larut dalam derita dan nestapa, maka dikhawatirkan saudara kita itu akan mengalami gangguan dalam jiwanya, dalam akalnya. Tidak sedikit orang yang membiarkan saudaranya dalam derita dan nestapa, mereka akhirnya menjadi manusia-manusia kehilangan arah. Ada yang depresi, ada yang gila, bahkan ada yang bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap sesama. Ketika ada suatu musibah, kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara kita, maka kita tampil di depan untuk memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan arahan, sehingga orang tersebut bangkit kembali semangat hidupnya, memiliki rasa optimis untuk menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran dan semangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan dan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami. Imam Syafi'i berkata, seandainya umat manusia, umat Islam terutama, mengamalkan surat Al-Asr ini, maka cukup sebagai bekal terbaik dalam hidup. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, tidak menurunkan surat yang lain, maka cukuplah menjadi pegangan dan pijakan dalam hidup ini. Karena dalam Al-Asr ini memiliki kata-kata kunci. Kita beriman, kita bergerak melakukan kebaikan, kita saling berikan masukan dalam nasihat kebenaran, dan kita berikan masukan dalam nasihat kesabaran. Semua kunci-kunci ini bila kita amalkan dalam kehidupan, maka Allah akan membukakan pintu ampunannya dan pintu surganya di akhirat nanti. Moga-moga sedikit yang khotib sampaikan ini menjadi suntikan yang sangat berarti untuk memompa semangat keimanan dan keislaman kita, dan menjadikan waktu demi waktu ini mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan, keberkahan demi keberkahan, hingga ajal datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah mayyidis sabirin bi'azizi nasrih wa muyassiril syakirin lihamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtarin lil qiyami bi amrih ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrih fima hakam wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi muntahad duhur salatan daiman bila fana'in wala futur wa salama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minin min ibadihi. Fa qala azza wa jalla min qail, inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ عليهم ودائع أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين وتحييهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة